Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismira Syadwiyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang exception handling, yaitu penanganan dari kesalahan yang diimplementasikan dalam program yang saya buat, dan saya juga akan menjelaskan tentang file processing dalam implementasi program ini. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang exception handling atau penanganan kesalahan dalam suatu kode yang mungkin memiliki kemungkinan untuk terjadi masalah. Nantinya itu dilambangkan dengan blok try seperti ini. Jadi blok try ini adalah suatu blok yang dimana isinya adalah kemungkinan terjadinya masalah yang ada di dalam program. Lalu di sini ada rise. Ini rise. Nih. Jadi fungsi rise ini adalah suatu tanda yang memberitahu bahwa di dalam kode tersebut yang telah diberi rise itu berarti terjadi suatu kesalahan atau kemungkinan terjadinya kesalahan. Jadi ketika pengguna memasukkan input yang salah, si rise ini memberitahu ketika pengguna benar-benar memasukkan inputnya, rise akan melempar ke kode atau perintah yang lain dan memeriksanya juga sampai suatu input sudah benar-benar tidak memiliki kesalahan lagi. Jadi di sini menggunakan rise. Jadi ketika rise ini di dalam memasukkan input IP terjadi kesalahan yaitu tidak 4 oktet, maka rise ini akan memberitahu bahwa IP address harus terdiri dari 4 oktet. Jika sudah 4 oktet, lalu rise ini akan melempar ke sini apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, rise akan melemparnya dan terus melemparnya sampai ke exception. Dan exception ini fungsinya adalah untuk menangkap dan menangani masalah selama program dijalankan. Sebenarnya rise dan exception hampir sama, yaitu menangani kesalahan, hanya saja bedanya adalah rise melempar kesalahan tersebut. Jadi rise hanya memberitahu kalau ada kesalahan lalu melemparnya, dan yang mengeksekusinya adalah except. Jadi contoh except adalah seperti ini. Jadi ini adalah hasil running dari program ini. Jika kita masukkan nomor 1, berarti kita masukkan input configuration, masukkan IP address-nya. Jadi perintah dari IP address itu sini disuruh bahwa IP address itu harus 4 oktet. Jadi jika IP address-nya tidak 4 oktet, itu kita akan mengalami error dan diberitahu kesalahannya di mana. Itu adalah proses dari exception handling. Ini jika gateway salah, gateway juga harus 4 oktet. Jika gateway-nya 2 oktet, ini akan diberitahu kesalahannya di mana. Ya, jadi di sini ada value error. Gateway harus terdiri dari 4 oktet. Jadi gateway tidak valid dan configuration ini tidak akan tersimpan. Jadi ini adalah penjelasan tentang exception handling. Lalu saya akan menjelaskan tentang file processing. Jadi di sini contohnya adalah menyimpan input ke file. Di sini saya membuat sebuah file bernama konfigurasi jaringan dengan format txt yang fungsinya adalah untuk menyimpan semua inputan dari pengguna berupa IP address, subnet mask, dan gateway. Dan di sini ada A yang berarti add, yaitu menambahkan inputan yang telah dimasukkan itu ke dalam file dan akan tersimpan tanpa menimpa file atau isi dari file itu, tanpa menimpanya isi dari file yang lama. Lalu di sini ada file write yang berfungsi untuk menulis input ke dalam file. Jadi input
Inputnya itu berupa IP address, subnet mask, dan juga gateway. Lalu di sini ada print konfigurasi jaringan berhasil disimpan ke dalam file. Itu akan muncul ketika input yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika tidak, ini akan terjadi kesalahan dan akan muncul notifikasi seperti ini. Terjadi kesalahan saat menyimpan konfigurasi jaringan dan akan diberitahu kesalahannya di mana. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang membaca file dan akan ditampilkan ke dalam program lagi. Jadi input yang telah dimasuk ke dalam file itu akan disimpan lagi atau dimasukkan lagi dan dipanggil lagi ke dalam program. Jadi di sini ada file di mana file ini adalah suatu file yang menyimpan input yang telah dimasukkan dan akan dipanggil lagi nanti, yaitu konfigurasi jaringan dengan format txt. Lalu di sini ada R yang berarti reading, yaitu membaca isi file dari konfigurasi jaringan. Jadi formatnya itu adalah file. Dan di sini ada config data sama dengan file read lines. Dan ini adalah tampilan datanya nanti, yaitu file read lines. Jadi filenya akan dibaca per baris. Lalu jika datanya itu ada, maka daftar input konfigurasi jaringan, yaitu akan tampil konfigurasi jaringan dari file-file dari isi dari file tersebut. Dan ini adalah untuk memanggilnya. Dan di sini akan tampil listnya dimulai dari angka 1. Jika listnya tidak ada, maka akan keluar perintah file konfigurasi jaringan tidak ditemukan. Jadi ini adalah beberapa input yang telah saya masukkan dari perintah masukkan IP address, subnet mask, dan gateway. Jadi dari perintah tadi itu dia akan menyimpan inputnya itu ke dalam file ini, yaitu konfigurasi jaringan. Lalu di sini saya akan memanggil input yang telah dimasukkan ke dalam file tadi, dipanggil lagi ke dalam program, yaitu dengan perintah ini. Ini yang telah saya jelaskan tadi, itu dengan perintah reading ini. Jadi ditampilkannya akan per baris. Itu read lines. Jadi kita yang pertama memilih nomornya dulu, memilih pilihan atau choice. Di main jalan ini. Jadi configuration itu hanyalah perintah saja. Ini di sini kita memilih pilihan untuk menampilkan input dari konfigurasi tadi yang sudah masuk ke file ke programnya kembali. Itu kita memilih nomor 5. Jadi ini adalah input nih. Ini adalah input dari file tadi, yaitu ada IP address, subnet mask, dan gateway. Sekian penjelasan dari program ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.